Shalom Bapak Ibu Saudara ya, senang menyapa setiap Anda semua. Sekalipun hari ini melalui tayangan online, ibadah online ini, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kalau dirindukan, Tuhan itu hati Anda ini lapar dan haus akan Dia, maka Dia itu dekat Bapak Ibu Saudara, dan firman-Nya itu tinggal dalam hati kita dan hidup kita. Ya, katakan amin. Mari buka sama-sama saya di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang Allah yang menyediakan Bapak Ibu Saudara ya, provision. Tahun ini bagi jemaat gereja Mawar Sharon ini adalah the year of praise and provision. Saya tidak bahas tentang praise-nya, tapi saya mau bahas tentang provision-nya, Allah yang menyediakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara ya. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Maka sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Menyeberangi laut Tebrau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sehingga di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah ini, di mana laut Tebrau itu terbelah menjadi dua. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel itu berkemah di tepi laut, gitu ya. Lalu Musa melakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga secara sengaja membuat hati Firaun itu menjadi keras. Sehingga apa? Sehingga Firaun yang semula mengizinkan bangsa Israel itu pergi dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Firaun itu mengejar bangsa Israel. Tuhan itu mengeraskan hatinya untuk mengejar bangsa Israel. Ya, dikatakan 600 kereta kuda dan orang-orang berkuda itu mengejar bangsa Israel ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara ya, ini pasukan Firaun mengejar Israel, sementara di depan bangsa Israel ini ada laut Tebrau gitu. Nah gimana nih caranya? Jalan buntu Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya di atas laut itu.
Dan firman Tuhan katakan laut itu terbelah. Sehingga bangsa Israel itu 2 juta banyaknya ya Bapak Ibu Saudara. Bisa melewati laut Tebrau itu dengan tanah yang kering. Kanan kirinya itu lautnya terbelah. Wow, itu pekerjaan yang supranatural Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang luar biasa itu. Itu tidak bisa dipikir dengan logika akal manusia. Gimana caranya? Ya Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa membuat air laut itu terbelah dalam waktu cuma semalam-malaman saja. Tetapi itu yang bisa dilakukan oleh Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu membelah laut Tebrau dengan begitu dahsyatnya. Cuman menyuruh Musa itu mengangkat tangannya Bapak Ibu Saudara, tongkat di atas laut. Lalu laut itu terbelah dan laut itu menjadi kering. Sehingga 2 juta orang itu bisa lewat Bapak Ibu Saudara. Itu semua pekerjaan tangan Tuhan. Lihat, Allah itu menyediakan sesuatu yang tidak masuk di akal. Sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita, hitungan manusia. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi ternyata Allah itu menyediakannya Bapak Ibu Saudara. Itulah Allah kita. Dan saya percaya di tahun ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun situasi kita hari ini tidak menentu, situasi hari ini kacau Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita dengar berita rasanya tidak pernah ada ujungnya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada kepastian. Tapi dengar saya baik-baik, di tahun 2021 ini, saya percaya setiap kita Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu akan menyediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Tuhan Allah kita akan menyediakan bahkan pekerjaannya, perkaranya yang supranatural bagi kita. Allah itu akan menyediakannya dan Allah itu akan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Katakan amin. Mari kita lihat kebenarannya dari apa yang kita baca hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, kalau Anda poin apa yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa ini? Kalau Anda mau catat, Anda bisa catat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara itu, Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah Allah yang memegang komitmen perjanjiannya dengan umatnya. Kok bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Lihat, bangsa Israel ini bangsa yang bebal. Bangsa yang Bapak Ibu Saudara, yang dia itu dari mulutnya itu tidak pernah ada ucapan syukur yang keluar. Bangsa Israel ini selalu mengeluh sama Tuhan. Ketika hari itu Firaun mengejar, pasukan Firaun mengejar orang Israel ini, sudah jalan buntu. Di depan itu adalah laut Tebrau gitu ya. Wah ini mati ini. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka mengeluh. Mereka ngomong sama Musa. Memangnya di Mesir tidak ada kuburan. Sehingga kami harus mati di padang gurun. Mereka mengeluh. Tidak ada hal baik keluar dari mulut mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun bangsa Israel seperti itu, Tuhan masih tolong. Kenapa sih Tuhan masih tolong bangsa Israel ini Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat di dalam Keluaran. Pasal yang kedua, ayat yang ke-24, saya akan baca. Keluaran 2 ayat 24 dikatakan demikian. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu I-nya huruf besar itu berarti yes. Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Tuhan itu berperkara? Tuhan itu bekerja atas bangsa Israel, menolong bangsa Israel. Karena Tuhan itu punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Tuhan itu sudah buat perjanjian, Tuhan sudah komitmen, maka Tuhan itu akan menepatinya. Itulah Allah kita Bapak Ibu Saudara. Allah yang pegang komitmen. Bapak Ibu Saudara, ini 3 generasi. Dari Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, ini 3 generasi. Tapi Allah itu tidak pernah lupa akan setiap komitmennya. Allah itu tidak pernah lupa akan setiap perjanjiannya dengan umatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menolong bangsa Israel. Tuhan melakukan mukjizat membelah laut Tebrau. Untuk apa? Menolong bangsa Israel. Kenapa? Firman Tuhan jelas katakan, aku mengingat, kata Tuhan. Aku mengingat kepada perjanjiannya. Itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oh Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang pegang komitmen. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Setiap Anda semua, Anda pernah komitmen enggak sama Tuhan? Komitmen apa yang pernah Anda utarakan kepada Tuhan? Nasar apa yang Anda pernah berikan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Roh Kudus hari ini akan mengingatkan. Ketika Anda dengar firman Tuhan ini, Anda pernah nasar apa sama Tuhan? Anda pernah komitmen apa? Tuhan, aku komitmen ya Tuhan. Kalau Tuhan tolong aku kali ini, aku akan melayani Tuhan mungkin. Tuhan, kalau Kau sembuhkan aku ya Tuhan,
Aku akan ke gereja mungkin kayak gitu. Tuhan kalau di tahun Bapak Ibu Saudara mungkin ya di tahun kemarin gitu ya. Kemarin tahun waktu tutup tahun 2019 mau masuk 2020. Anda komitmen sama Tuhan. Ini ibadah tutup tahun. Lalu Anda ambil komitmen Tuhan, aku komitmen. Nanti 2020 Tuhan, aku akan selesaikan baca Alkitab. Nanti tahun 2020 ya Tuhan, aku akan saat teduh bangun, enggak mau lubang-lubang saat teduhnya. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana dengan komitmen Anda hari ini Bapak Ibu Saudara? Ini sudah tahun 2021. Apakah Anda sudah membayar setiap komitmenmu? Apakah engkau sudah membayar setiap perjanjianmu, nasarmu di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan itu kalau janji, Tuhan kalau komitmen dia pasti tepati. Tapi pertanyaan bagaimana dengan kita? Kalau Anda ingin mengalami Allah yang menyediakan, Bapak Ibu Saudara dengar saya baik-baik. Komitmen Tuhan itu kita pegang Bapak Ibu Saudara, tapi jangan pernah lupa juga bayar komitmen kita. Bagaimana dengan komitmen Anda? Anda komitmen apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan aku akan komitmen puasa sungguh-sungguh. Aku komitmen Tuhan 41 hari aku ingin puasa. Macam-macam mungkin. Aku mau puasa Daniel. Tidak mau makan yang bernyawa. Aku cuma makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Apa yang jadi komitmen Anda? Tuhan aku mau komitmen bayar perpuluhan. Hari ini aku nih kerja Tuhan. Tahun 2020 kemarin cari kerja sulit. Tapi hari ini Tuhan sudah memberikan pekerjaan. Dan Anda komitmen sama Tuhan. Aku akan berikan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara bagaimana hari ini? Bagaimana dengan komitmen Anda? Apa Anda juga komitmen Tuhan? Aku mau komitmen. Aku akan bangun lebih pagi lagi. Sehingga sebelum berangkat kerja. Aku ini sudah saat teduh sama Tuhan. Aku sudah berdoa sama Tuhan. Apa komitmen Anda Bapak Ibu Saudara? Apa komitmen Anda? Ayo bayar. Ingat Allah itu adalah Allah yang memegang komitmen perjanjiannya dengan umatnya. Allah itu adalah Allah yang tepat janji. Bapak Ibu kalau Anda pengen tahu apa saja komitmen Tuhan dalam kehidupan kita. Ini baca Bapak Ibu Saudara. Di sini ini semua isinya komitmen Tuhan atas hidup kita. Semuanya kalau Anda baca itu berisi komitmen janji Tuhan buat kita anak-anaknya. Dan kalau Tuhan janji itu Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah ingkari Bapak Ibu Saudara. Sekarang waktunya kita. Kalau kita komitmen sama Tuhan, ayo kita melakukannya. Ayo kita membayarnya. Sepakat dengan saya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 ini kita harus semakin mendekat sama Tuhan. Bukan mungkin Anda klise ya sering dengar kata-kata ini. Selalu mendekat sama Tuhan. Ambil benar-benar kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Untuk Anda ambil komitmen. Untuk mendekatkan diri lebih lagi sama Tuhan. Di tahun ini. Karena Bapak Ibu Saudara kalau Anda lihat orang yang paling hebat sekalipun tidak lepas dari yang namanya virus ini. Bahkan orang yang paling terkenal, orang yang jaga hidup, orang yang sering olahraga, ya atlet pun juga bisa kena. Orang yang jaga kebersihan yang ada di istana pun juga bisa kena Bapak Ibu Saudara. Orang yang mungkin makannya dijaga segala macam tetap juga masih kena Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang terluput Bapak Ibu Saudara. Cuman saya tahu satu hal, cuman orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang menang. Karena itu, ayo setiap komitmen Anda di tahun 2021 ini, ayo kita lakukan, kita kerjakan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, yang kedua, mari kita lihat coba di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Allah yang menyediakan? Temukan rancangan Tuhan di balik setiap peristiwa hidup yang terjadi dalam hidup kita. Temukanlah rancangan Tuhan di balik setiap hal yang terjadi dalam hidupmu.
Karena saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu Allah punya rencana. Allah punya tujuannya Bapak Ibu Saudara. Karena itu setiap kita harus menemukannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca, Tuhan itu sengaja mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Kenapa sih? Kenapa gitu ya? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami yang kayak gitu? Kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, Firaun ini dikeraskan hatinya sehingga mengejar orang Mesir, orang Israel. Kenapa gitu ya? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu punya rencana di balik itu semua. Firman Tuhan katakan, karena aku mau menyatakan kemuliaanku atas orang-orang Mesir. Supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan katanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kehendak Tuhan. Dan bukan cuma supaya orang Mesir tahu bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi setiap orang Israel juga. Supaya mereka tahu bahwa dia itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Di balik setiap hal yang terjadi, setiap peristiwa, ada tangan Tuhan di baliknya. Ada rencana Tuhan di baliknya Bapak Ibu Saudara. Dan rancangan Tuhan itu saya percaya pasti mendatangkan kemuliaan bagi setiap anak-anaknya. Temukanlah rancangan Tuhan itu atas setiap hidupmu. Peristiwa apa yang terjadi dalam hidup Anda hari ini? Anda ngalami apa hari ini Bapak Ibu Saudara? Asal itu bukan karena dosa. Maka saya percaya pasti ada sesuatu di balik itu semua. Allah pasti punya rencana di balik itu semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya di balik itu semua. Karena itu Anda harus menemukannya. Kalau Anda menemukannya Bapak Ibu Saudara, maka Anda tahu bahwa setiap peristiwa, setiap hal, sekalipun itu buruk terjadi dalam hidupmu, Anda tahu Anda pasti lebih dari pemenang. Dan ada kemuliaan Tuhan yang menanti di depan sana. Dan Anda tidak akan menyerah. Katakan amin. Anda tahu Bapak Ibu Saudara Abraham gitu ya. Dia adalah bapak orang percaya Bapak Ibu Saudara. Dia itu mengalami ujian dalam hidupnya yang menurut saya ujiannya itu tidak mudah. Ujian apa yang dia alami oleh ujian iman apa yang dialami oleh Abraham? Ada 3 ujian iman yang terberat menurut saya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ngomong sama Abraham, Abraham pergilah dari sana saudaramu kata Tuhan. Ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan itu menyuruh Abraham pergi dari seluruh family-nya, sanak saudaranya, ke negeri yang akan ditunjukkan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang pindah rumah itu tidak gampang, betul enggak? Apalagi sudah seusianya Abraham yang sudah tidak muda lagi. Dia sudah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Jadi dia sudah harus hijrah ke negeri yang akan ditunjukkan sama Tuhan. Negerinya juga enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Dia akan disuruh ke kota yang Tuhan enggak berikan itu kota mana. Aku akan pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu kata Tuhan. Suruh meninggalkan sanak keluarganya Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia melakukannya. Dia pergi dari negeri Bapak Ibu Saudara sesuai dengan apa yang Tuhan minta gitu ya. Sekalipun ya Lot itu ponaannya ikut ya Bapak Ibu Saudara. Ini kisah yang lain. Tetapi singkat cerita itu Abraham melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Lalu ujian iman apa yang kedua? Yang kedua Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu itu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut katanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham lihat dirinya mana mungkin. Ketika dia lihat istrinya juga mana mungkin. Bapak Ibu Saudara sudah mati haid, sudah berusia lagi. Mana mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Abraham itu percaya akan janji Tuhan. Kalau juga dilihat umurnya ini sudah berumur gitu ya. Mana bisa. Sebelum lagi menunggu bukan cuma setahun 2 tahun. Nunggu janji Tuhan itu 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Abraham tetap percaya. Dan kita sama-sama tahu kisahnya. Tuhan memberikan Ishak dalam kehidupan Abraham. Lalu ujian yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Lalu tiba-tiba Tuhan datang dalam kehidupan Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah Ishak itu bagiku. Loh Bapak Ibu Saudara, bukannya Ishak itu yang dikasih, itu adalah anak yang dikasih sama Tuhan. Bukankah itu adalah anak perjanjian Tuhan buat Abraham? Loh kok Tuhan minta sekarang gitu ya? Loh kok Tuhan suruh persembahkan gitu? Maksudnya apa? Kira-kira ya kalau jadi Abraham mungkin gitu. Maksudnya ini gimana Tuhan?
Ini beneran Tuhan gitu ya. Tuhan maunya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca firman Tuhan, esok harinya itu Abraham menyiapkan segala sesuatunya. Dia menyiapkan kayu bakarnya. Dia panggil 2 bujangnya. Semuanya disiapkan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk dia mau mempersembahkan anaknya. Dengan kata lain, Abraham taat juga Bapak Ibu Saudara. Abraham taat juga melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia mau menyerahkan anaknya Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya tidak bisa bayangkan itu Abraham ya. Saya percaya dia itu tidak bisa tidur itu. Makanya esok harinya dia itu bangun. Mana bisa itu anaknya sudah ditunggu 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu anak perjanjian. Betapa Abraham itu sangat mencintai Ishak. Tapi Tuhan berkata, persembahkan Ishak itu bagiku, kata Tuhan. Singkat cerita, itu Ishak dibawa sama bujangnya juga. Lalu Abraham berkata sama bujangnya, kamu tunggu di sini. Nanti kami akan kembali, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu kata-kata iman itu menurut saya. Padahal jelas Abraham itu tahu bahwa nanti Ishak ini akan dipersembahkan buat Tuhan. Lalu ketika gitu ya semuanya sudah ada. Itu Ishak tanya kepada papanya Abraham. Bapak, ini semua sudah siap. Mana kok domba sembelihannya? Mana korban bakarannya? Apa jawab Abraham? Itu luar biasa. Allah akan menyediakannya. Kalau Anda baca coba, itu Abraham bilang gini, Allah yang akan menyediakannya. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada Ishak, Allah yang akan menyediakannya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, itu pisau itu sudah mau ditusukkan ke Ishak. Lalu ketika itu mau terjadi, malaikat Tuhan berkata, Abraham, aku tahu engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Singkat cerita, tidak jadi Ishak dipersembahkan. Itu dombanya disediakan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ujian yang ketiga pun Abraham itu melewatinya. Kenapa Abraham itu mengalami hal yang kayak gitu? Itu hal yang tidak mengenakkan Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara, buat Abraham itu, dia itu kenapa aku harus ngalami ini? Tapi Abraham itu melewati itu semua. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Dengar saya baik-baik. Itu karena Tuhan mau setiap orang itu mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya. Dan memang benar sampai hari ini kita mengenal bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya Bapak Ibu Saudara. Oh, untuk disebut bapak orang percaya dia harus melewati 3 ujian iman itu. Dan menurut saya kalau secara manusia saya sendiri secara pribadi itu adalah hal yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi Abraham melewatinya. Dan ketika Abraham melewatinya, dia dikenal sebagai bapak orang percaya. Lihat Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu peristiwa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, asal itu bukan dosa, ada tangan Tuhan di balik itu semua. Ada rancangan Tuhan di balik itu semua. Kalau Anda menemukannya Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya Anda akan mengalami yang namanya Allah itu menyediakan. Kalau Anda tahu bahwa semua yang peristiwa, apa hari ini yang Anda alami? Apakah hari ini ekonomi Anda sedang down? Apakah hari ini mungkin Anda kehilangan pekerjaan? Apakah hari ini Anda divonis sakit penyakit atau apapun juga? Come on Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu tidaklah mudah. Tapi ketahuilah satu hal. Saya percaya setiap peristiwa dalam hidup kita asal itu bukan dosa. Pasti ada Tuhan di balik itu semua. Dan kalau kita menemukannya Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengalami yang namanya supranatural. Penyediaan dari Allah. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau Anda bisa menemukan itu dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan memilih untuk kalah. Anda tidak akan memilih untuk menyerah. Anda tidak akan memilih untuk Anda menjadi pecundang. Tapi Anda akan memilih untuk terus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya tahu Roh Kudus itu kuat di hati ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang mungkin mengalami hari ini. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat, ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Temukanlah rencana Tuhan di balik itu semua. Temukanlah. Karena saya percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika Tuhan itu mau terangkat ke surga, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Dia menjanjikan kepada kita penolong katanya. Tuhan memberikan kepada kita itu penolong, yaitu Roh Kudusnya. Itu menyertai kita. Jadi anak Tuhan itu Anda tidak pernah sendirian. Ada pribadi yang menyertaimu. Kalau hari ini Anda mengalami peristiwa yang baru, temukanlah itu. Temukanlah itu. Ada apa di balik itu semua? Jangan menyerah. Jangan memilih kalah. Jangan memilih berdiam diri. Jangan memukul diri. Jangan mengasihani diri. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Karena ada Tuhan di balik itu semua. Dia sedang merendam. Hari itu Abraham itu tidak mengerti. Kenapa saya harus pergi dari sanak keluarga? Kenapa Tuhan kirim saya harus ke negeri itu? Di negeri di tempat nanti itu akan ditunjukkan sama Tuhan. Kenapa aku harus mempersembahkan Ishak? Kenapa aku harus percaya bahwa nanti keturunanku ini akan menjadi seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut? Mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan Abraham. Tapi ini Abraham, dia itu tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Karena dia tahu pasti ada sesuatu di balik ini semua. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuat dia menjadi bapak orang percaya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti Tuhan punya rancangannya. Saya juga. Ketika ada banyak masalah, ada masa tantangan segala macam, hal yang tidak mengenakkan terjadi dalam hidup saya. Saya tahu satu hal, bahwa Tuhan mampukan aku melewati ini semua. Karena saya tahu, selama itu bukan karena dosa atau kesalahan yang saya buat, maka saya percaya ada kemuliaan yang sedang menanti di balik itu semua. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka ketakutan. Ketika dia melihat itu pasukan Firaun, mereka ketakutan. Bukan cuma ketakutan, sangat ketakutanlah mereka. Yang ketiga, kalau Anda ingin mengalami Allah itu menyediakan. Yang ketiga, jangan izinkan roh ketakutan, roh kepanikan itu ada dalam diri Anda, ada dalam hidupmu. Jangan izinkan roh ketakutan itu ada dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketakutan itu membunuh. Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan itu bisa membunuh kita untuk kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketakutan itu lihat, ini bangsa Israel ketakutan. Masa tidak ada kuburan di Mesir? Kami akan mati di padang gurun. Mereka ketakutan. Orang yang ketakutan tidak bisa lihat kemuliaan. Coba dilihat di ayat yang ke-13. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut katanya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Harusnya yang paling takut itu adalah Musa. Kenapa? Karena Musa ini adalah pemimpinnya bangsa Israel. Musa ini pemimpin bukan puluhan orang loh Bapak Ibu Saudara, tapi jutaan orang, 2 juta orang yang dipimpin oleh Musa. Harusnya orang yang paling ketakutan hari itu adalah Musa. Kenapa? Karena 2 juta hidup orang itu ditangguhkan, itu menjadi tanggungannya Musa. Karena dia adalah leadernya. Ketika melihat pasukan Firaun itu mengejar, ini orang Israel sangat ketakutan. Tetapi Musa tidak takut loh Bapak Ibu Saudara. Dia malah berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut katanya. Janganlah takut, berdirilah tetap. Lihat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara,
Kalau orang takut, orang tidak bisa lihat kemuliaan. Tapi kalau dia tidak ada ketakutan dalam dirinya, dia bisa melihat hal supranatural terjadi dalam kehidupannya. Dia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Lihat ya Musa ini, kenapa dia tidak takut Bapak Ibu Saudara? Karena dia dengar suaranya Tuhan. Tuhan yang menyuruh bangsa Israel itu berkemah di tepi laut. Tuhan yang menyuruh juga Musa itu mengangkat tangannya, tongkatnya gitu ya di atas laut. Tuhan semua yang menyuruh. Kenapa Musa tidak takut? Karena karena Musa ini karib dengan Tuhan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhannya. Karena Musa ini dengar-dengaran akan suaranya. Makanya dia itu tidak takut. Bapak Ibu Saudara, janganlah izinkan ketakutan itu ada dalam diri Anda. Bagaimana supaya tidak takut? Bukan diberani-beranikan, Bapak Ibu Saudara, bukan itu maksudnya. Ya sudah pokoknya diberani-beranikan, bukan itu. Ketakutan yang sungguh-sungguh sampai tembus dalam hati ini Bapak Ibu Saudara. Keberanian ilahi itu dapatnya dari mana? Dari ketika Anda bersekutu dengan Tuhan. Ketika Anda baca firman. Ini kekuatan Bapak Ibu Saudara. Firman ini kekuatan. Ketika Anda baca firman, ketika Anda merenungkan. Ketika Anda memperkatakan firman. Ketika Anda hidup dalam firman. Ketika Anda menyembah dia. Ketika Anda memuji dia. Bapak Ibu Saudara. Kekuatannya dia. Itu akan ketransfer menjadi kekuatan kita. Sehingga kita tidak takut lagi. Kita tidak takut dan kita tidak menjadi panik. Ketika kita jalan dalam hidup ini, seperti ada sebuah kekuatan supranatural menjalani hidup ini. Setiap mengambil keputusan, kayak ada yang tuntun Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu yang membuat Anda tidak takut. Bukan diberani-beranikan, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi keberanian yang dari Allah. Dan itu didapat ketika keintiman dengan Tuhan. Ketika merenungkan firman dan melakukan firman. Ayo jemaat Tuhan, siapapun Anda di tempat ini, jangan izinkan ya ada ketakutan dalam diri Anda. Hari ini Anda takut apa coba? Ayo serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita katanya. Serahkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang jadi ketakutan Anda serahkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita. Katakan amin. Jangan takut. Saya mau bilang kepada Anda hari ini. Siapapun Anda. Jangan takut. Jangan takut. Ayo mendekat kepada Tuhan. Biar Anda dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Biar dapat bimbingan yang baru. Dapat rema yang baru. Ya firman ini rema Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tidak bisa hafal nih semua firman. Tapi ketika kita baca firman itu jadi rema. Jadi rema. Saya ingat ketika saya menghadapi masa di mana saya dengar orang tua saya, Bapak Ibu Saudara ya, dapat kabar gitu ya. Orang tua saya sakit gitu ya. Saya kan jauh dari orang tua Bapak Ibu Saudara, yang namanya anak gitu ya. Terbersit yang namanya kepikiran, ketakutan orang tua ini sudah tua usia gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Ketika saya ketakutan mulai muncul, kekhawatiran itu mulai muncul tiba-tiba firman ini keluar Bapak Ibu Saudara. Ada rema yang keluar dalam hidup saya. Tuhan berkata, jangan takut, ini aku kata Tuhan. Jangan takut, ini aku. Oh saya pegang itu firman Tuhan. Iya, mungkin hari ini ada badai terjadi. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Saya pegangan sama Tuhan. Saya pegangan kepada janjinya. Bahwa janjinya iya dan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya ingat ya, saya berdoa. Saya serahkan orang tua saya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tolong. Itu beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu Saudara, belum masa corona ini. Ketika itu saya ingat beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian. Ketika saya ibadah di gereja Bapak Ibu Saudara. Waktu itu pujian dan penyembahan. Saya mengangkat tangan saya Bapak Ibu Saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Lalu saya mengangkat tangan saya. Dan saya bilang sama Tuhan. Tuhan, orang tuaku pun Tuhan bisa jagai 24 jam, hamba terbatas. Tapi Allah itu bisa. Allah itu bisa. Dan saya bilang begini. Minta maka engkau akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang gini, Tuhan aku minta Tuhan. Waktu itu orang tua saya ginjalnya bermasalah ya. Aku minta ginjal yang baru. Aku minta setiap batu di ginjal tidak ada lagi. Tuhan aku minta sungguh saya bilang.
dalam nama Yesus, aku cuma berpegang kepada firman Tuhan, minta kata Tuhan, engkau akan kasih. Oh Bapak Ibu, saya angkat tangan saya minta, aku minta ginjal yang baru. Hari itu saya tidak tumpang tangan sama mama saya tidak tumpang tangan kepada orang tua saya. Bahkan itu jauh, saya di sini, orang tua saya di luar kota. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya minta itu, aku minta Tuhan. Berapa hari kemudian, saya dikabarin, itu hilang Bapak Ibu Saudara. Batunya itu hilang. Wow, mujizat terjadi. Allah itu menyediakan. Bapak Ibu Saudara, manusia, darah dan daging. Namanya ketakutan itu Bapak Ibu Saudara. Selalu bisa menghinggapi siapa saja. Apapun jabatanmu, siapapun engkau. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Katakan amin ya. Jangan izinkan ketakutan itu ada dalam diri Anda. Kepanikan ada dalam diri kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita pelajari dari Allah yang menyediakan. Yang keempat dikatakan seperti ini di ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap. Ini poinnya. Berdirilah tetap. Kalau Anda ingin mengalami yang namanya Allah menyediakan, berdirilah tetap Bapak Ibu Saudara. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, berdirilah tetap, dengan kata lain jangan goyang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kalah, jangan mundur Bapak Ibu Saudara, tetap ada dalam porosnya Tuhan, tetap ada dalam kehendaknya, jangan toleh kanan, toleh kiri Bapak Ibu Saudara. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, tetap di situ aja. Terus pada porosnya. Kalau hari ini Anda melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Harus bahkan dengan spirit yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau hari ini Bapak Anda cinta Tuhan, Anda harus terus cinta Tuhan dan makin cinta Tuhan. Jangan mundur. Berdiri tetap itu artinya apa? Di posisi semula, bahkan lebih lagi. Bukan mundur ke belakang. Kalau kita mau mengalami Allah yang menyediakan, berdirilah tetap. Katanya Musa kepada bangsa Israel. Berdirilah tetap, jangan takut. Bukan cuma jangan takut, tetapi berdirilah tetap. Berdirilah tetap, itu bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Jangan goyah, jangan lengah, jangan kalah. Tetaplah di posisi semula, tetaplah dalam rencananya, tetaplah dalam hadiratnya, tetaplah berperang bersama dengan Dia. Tetaplah berjuang Bapak Ibu Saudara. Jangan memilih untuk menyerah, jangan memilih untuk kalah, bahkan jangan memilih keluar dari hadiratnya. Ayo terus tinggal. Jangan Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengalami masa yang sulit dalam hidup Anda, belum lihat jawaban. Jangan, bahasanya itu Bapak Saudara, bahasa sederhananya, jangan aneh-aneh. Tetaplah ada dalam porosnya. Tetaplah ada dalam kehendaknya. Berdirilah tetap. Jangan goyah. Karena Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Dan kamu itu akan diam saja. Percayakah Anda Bapak Ibu Saudara? Percayakah Anda? Oh Bapak Ibu Saudara, tantangan manusia terberat adalah ketika mengalami sesuatu. Tantangannya adalah, pilihannya adalah dia terus maju. Atau memukul diri, atau meratapi nasib. Gitu Bapak Ibu Saudara. Atau mengasihani diri sendiri. Tapi tidak bagi anak Tuhan. Terus maju, terus maju. Terus tetap dalam rencananya. Tuhan Yesus pun tidak pernah keluar dari rencana dari Bapaknya. Sekalipun masa yang begitu sulit dia alami. Dicambuk Bapak Ibu Saudara, dimahkotai duri, diludai, dihina, macam-macam. Ya Bapak Ibu Saudara, dituduh, difitnah. Tapi Yesus, dia berdiri tetap, tidak goyah. Dia terus menjalani itu semua. Sampai kehendak Bapa itu sempurna dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, terus ya jalani hidup Anda dengan berdiri tetap. Jangan goyah, jangan lengah, jangan memilih mundur, jangan gagal, jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti ibadah, jangan dikurang-kurangi doanya, jangan dikurang-kurangi baca Alkitabnya. Ayo bahkan harus ditambah porsinya. Untuk urusan Tuhan harus ditambah porsinya. Berdirilah tetap, Allah yang akan berperang bagi Anda. Dan kita ini akan diam saja. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari Allah yang menyediakan. Yang terakhir,
Dikatakan seperti ini. Di ayat 21 dan ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Singkat cerita, Musa mengangkat tongkatnya di atas laut. Lalu laut itu terbelah menjadi dua, Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa ya. Saya itu pernah berenang di tengah laut, Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu kayaknya yang pertama dan yang terakhir saya nggak mau lagi. Karena menurut saya itu menyeramkan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi waktu itu pakai kapal feri, ya dibawa dari bibir pantai, dibawa ke tengah laut. Ya di tengah laut tuh kayak ada, maafkan ya kalau bahasa saya ini salah, tapi seperti kayak tongkang gitu ya. Itu semuanya itu benar-benar kuat gitu ya. Besar Bapak Ibu Saudara, enggak ada, cuman itu besi semua gitu ya. Dan itu besar Bapak Ibu Saudara, dan itu kokoh kuat ya. Lalu ketika di situ langsung disambut sama tour guide-nya ya, sama instruktur penyelamnya. Lalu saya disuruh pakai baju pelampungnya semuanya, diajarin ya, di briefing singkat ya, nanti seperti ini gitu ya. Lalu setelah itu sudah dengan kapal itu Bapak Ibu Saudara ya, dibawa agak ke tengah lagi. Ya, jadi dari itu agak ke tengah lagi gitu. Lalu kita disuruh menceburkan diri di tengah laut itu. Bapak Ibu Saudara ya, karena saya penasaran, saya melakukannya. Ketika saya menceburkan diri itu ya, saya sudah pakai atributnya lengkap Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mulai masukkan kepala saya ke dalam gitu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya lihat, waduh, itu saya tidak lihat dasar sama sekali, itu enggak ada Bapak Ibu Saudara. Lalu saya lihat agak ke sana itu ada tanah yang itu ya, tapi itu dari kelihatan tuh sampai ke dalam tuh enggak kelihatan. Buat saya Bapak Ibu Saudara menyeramkan. Buat saya itu menakutkan ya Bapak Ibu Saudara. Takut sekali. Dan itu dalam Bapak Ibu, saya cuma membayangkan kalau tiba-tiba ada ikan besar gitu ya dari bawah, tiba-tiba habislah saya ya. Dan itu saya mikir, saya sudah cukup sekali aja dan saya tidak mau lagi. Anda bisa bayangkan, saya nggak tahu dalamnya laut Tebrau itu seberapa. Tapi itu luar biasa itu. Sehingga dikatakan tanahnya itu bisa kering loh Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang Mesir itu bisa jalan. Itu berapa tingginya itu. Wah, saya amazed itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya pernah melihat itu dalamannya tengah laut itu kayak begitu, enggak bisa lihat ujungnya. Saya cuma membayangkan amazing. Pekerjaan Tuhan ajaib dan luar biasa. Dahsyat itu Bapak Ibu Saudara. Itu air itu naik ke atas. Lalu orang Israel 2 juta itu bisa lewat. Itu bisa lihat kanan kiri itu apa Bapak Ibu Saudara. Wow, ajaib. Hal supranatural terjadi. Itu poin yang kelima Bapak Ibu Saudara. Apa? Di dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya jalan buntu. Dengar ini baik-baik dan tanamkan ini dalam hati dan pikiran Anda. Bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Ini buntu nih bagi orang Israel. Gimana ini laut ini? 2 juta orang itu banyak Bapak Ibu Saudara. Gimana? Tapi di dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya jalan buntu. Itu laut dibelah sama Tuhan. Dalam waktu semalam-malaman. Tidak ada teknologi yang bisa buat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah kita bisa. Allah kita bisa. Dengar saya baik-baik. Di dalam anak Tuhan. Itu tidak ada yang namanya jalan buntu. Apakah Anda anak Tuhan? Kalau Anda adalah anak Tuhan. Maka ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kalau Tuhan bisa membelah laut Tebrau. Tuhan juga bisa menyelesaikan setiap apa yang menjadi pergumulan dan masalah Anda. Katakan amin. Katakan amin. Anda percaya Bapak Ibu Saudara ya. Sederhana ya. Bagaimana supaya tidak ada jalan buntu dalam hidup kita. Turuti apa yang menjadi perintahnya. Kehendaknya. Ketika itu Musa cuma turut ya. Dia cuma angkat tongkatnya ke atas laut. Dan laut itu terbelah. Oh saya percaya. Tidak ada jalan buntu dalam kehidupan Anda semua. Siapapun Anda. Siapapun. Mari tutup Alkitab Anda, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Oh Ramanaya Syana Mana Mara. Shere Mana Mana Mara 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 Mara. Shekera Mala 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 Mayana Mara. Mari kita semua hampiri Tuhan.
Kora marala 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 maya shene mana mata karala marala. Kora mana 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 maya rala maya shere mala mara mara marala. Kira bara bara mala maya shana mana mana mara mara mala marala marala maya rala marala 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 marala. Kora mana ya nama nama nama. Kora mana mana mara mala mala mala. Haleluya Jesus. Ku percaya Kau Tuhan Syana mara 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 mara. Menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan Orang malabaya syala malabaya menjadikanku orang malabaya. Oh yes Tuhan, haleluya. percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah Allah yang memegang perjanjian komitmennya kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya setiap kita hari ini Tuhan mulai ingatkan segala sesuatu yang menjadi komitmen kita yang pernah kita utarakan kepada Tuhan. Ayo ini tahun 2021 saatnya kita mulai membayar setiap komitmen yang kita berikan kepada Tuhan. Saatnya hari ini kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi nasar kita kepada Tuhan. Dan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap Anda, ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda tahu, sadar betul bahwa ada ketakutan dalam diri Anda. Ketakutan akan masa depan anak-anak, ketakutan akan pekerjaan, ketakutan akan ada seorang istri, ketakutan akan masa depan anak-anaknya gitu ya. Ketakutan akan kesehatannya. Siapapun Anda hari ini, Anda juga yang merasa ketakutan, mari angkat tanganmu. Dan Anda juga yang mau hari ini berkata, Tuhan, aku mau di 2021 ini, aku akan membayar setiap komitmenku di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ora mana ya syene mana mara mara lama. Kora mala mala ya syara mana mala mara mala mala mara mara. Ora mala mara lama. Amba berdoa Tuhan buat setiap orang yang ketakutan hari ini. Tuhan Allah tidak pernah memberikan ketakutan, karena itu aku berkata setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran apapun bentuknya, hari ini Amba berdoa dalam nama Yesus, kami sepakat pergi hanya dari hidup setiap kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. Hamba berdoa bahwa setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan ini Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin lapar dan haus akan firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka umat yang lebih dari pemenang. Mampukan setiap mereka melewati masa demi masa Tuhan. Karena hamba percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ora manaya syara maralama. Dan hamba berdoa, mampukan setiap mereka bayar setiap komitmen kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan tolong. Roh Kudus akan tolong. Ora manaya syara maralama. Kora maralama ya syara maralama. Siapa dalam nama Yesus? Syara maralama. Syara maralama ya syara maralama. Siapa dalam nama Yesus? Syara maralama. Aku berkata setiap sakit penyakit apapun juga aku kutuki semua itu. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, Jesus. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Yes, haleluya, haleluya.